kami semua. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terutama kaum pria di tempat ini, Engkau mau tolong Tuhan, supaya Yel yang mengemukakan ini akan betul-betul mantul, mantap betul, mengikut Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baiklah, pada malam ini kita semua ada di dalam ICU, di ruangan ICU. Kok pernah ketawa sih? Iya, aku lihat kamu. Iya, Yesus lagi lihat kita. Yes. ICU. Jadi jangan takut kalau suruh masuk ruang ICU. Beberapa kali saya masuk di ruang ICU. Gak apa-apa. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan sedang melihat kita. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sekalipun di lockdown lagi, Tuhan look down. Tuhan melihat ke bawah. Jadi pasti nggak usah khawatir. Ya, jadi jangan takut untuk masuk ke dalam ICU ya. Karena di saat itulah Tuhan melihat kita. Benar nggak kita nih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kalaupun harus mengalami hal yang tidak enak mungkin, tapi kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Walaupun kita harus mati sekalipun, itu adalah merupakan satu keuntungan. Puji Tuhan ya. Mari kita akan melihat kalau kita datang ke rumah duka, bagaimana sikap kita sebenarnya. Ya, kita mau tahu bagaimana sikap kita waktu kita datang ke rumah Tuhan. Maksudnya ke rumah duka selesai ya. Bagaimana kita biasanya? Datang terus kasih itu kasih PayPal ya, oke boleh aja, nggak apa-apa, masih boleh. Terus kita datang ke peti jenazah. Ke peti jenazah? Enggak ya? Iya, tapi banyak yang masih nggak tahu bahwa kita harus datang ke keluarganya. Untuk yang sudah meninggal itu tidak ada apa-apanya lagi. Ya. Dia sudah tidak lagi ada di. Kita tidak perlu menyembah kepada fotonya. Kita tidak perlu menyembah kepada jenazahnya mungkin ya nggak. Tapi yang paling penting adalah kita mengucapkan berbalasan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ya, nah, kita tidak lagi menyembah kepada orang-orang yang seperti dilakukan oleh orang-orang berdiri di depan peti dan mulai mengucapkan apa, saya nggak tahu apa yang diucapkan ya nggak. Atau mungkin mengucapkan ntar ya utangnya gue bayar ya. Nggak dapat diskon tapi ya. Tapi itu yang kita harus lakukan. Kita harus ingat kita tidak boleh lagi menyembah kepada jenazah ya, tapi kita mau melakukan yang baik, yaitu kepada keluarga yang kita mendoakan ya. Dan jangan kalau udah meninggal baru menangis kenceng-kencengnya ya enggak, tapi waktu hidup nggak pernah lagi merasakan bahwa ada sukacita untuk menemui orang yang sedang sakit atau yang meninggal, itu nggak pernah. Tapi waktu udah meninggal baru kita nangis ya, itu udah percuma, udah gak ada artinya lagi. Iya, waktu dia hidup ya. Dan juga di dalam Yesaya 44 ini kita akan baca bersama-sama. Saya tidak akan lama lagi, kita akan selesaikan ibadah kita ini ya. Di dalam Yesaya 44 ayat 9 itu dengan judul bahwa kebodohan pemuja patung. Iya. Kadang-kadang kita masih mempunyai hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan ya. Di dalam ini saya akan bacakan bahwa di dalam ayat yang ke-9 kita akan baca bergantian. Saya akan baca terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ya. Yang berikutnya sampai saya bilang kita akan baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-9 itu dibilang bahwa orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Lanjut. Iya, di sini ditulis dengan huruf Allah yang kecil, ya, bukan Allah huruf besar. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semuanya berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Rupanya dengan malu yang bahkan dan dia tidak
Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah yang mengerjakannya dengan pahat dan mengarisinya dan dengan jangka, lalu membuat bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Dan kayunya menjadi kayu untuk memanaskan dirinya. Lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah dalam huruf kecil ya, lalu menyembah kepadanya, dan ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Lalu ia memakan daging yang dimakan itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, Allah yang kita sembah pada malam ini. Menjadi patung sembahannya, ia sujud kepadanya, dan ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkau lah Allahku. Orang itu tidak mengetahui Allah, tidak mengerti apa-apa, sebab matanya mata tertutup, sehingga dia dalam mendiam, dan hati tertutup juga sehingga dia dalam memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar di dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sesudah kupanggang daging lalu kumakan, masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu. Kita akan baca bersama-sama. Orang yang sibuk disesatkan oleh hati atau tipu, ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta akan menjadi pengganggu. Iya, kita lihat bahwa janganlah kita mempunyai sembahan yang lain selain kepada Tuhan kita. Ya, ada yang di rumahnya masih pakai salib yang dia ada Tuhan Yesusnya, ya gambar Tuhan Yesusnya. Tempat kita ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita juga taruh salib itu dan kita pikir bahwa kita akan menyembah kepada salib yang ada Tuhan Yesusnya, seperti itu ya. Kita sebetulnya ingin mengingat kembali, tapi adalah tidak diinginkan oleh Tuhan seperti itu ya, karena kita tidak akan membuat patung-patung, juga tidak pernah kita lakukan lagi. Masih ada nggak yang simpan patung-patung di dalam rumah, dan ini akan mengingat kepada kita supaya kita menyembah kepada. Ada nggak yang membawa entah bentuknya apa, cincin atau apa, ditaruh di dalam ikat pinggang ya, yang bang dibacok nggak aduh, ada, masih ada. Saya mungkin di sini bapak-bapak mungkin malu ya, kaum pria itu malu mungkin karena masih mempunyai seperti itu ya. Kalau masih ada, serahkan ke gereja, kita akan bakar. Amin. Dan kita tahu pasti pada saat itu Tuhan akan bekerja sangat luar biasa. Iya, jadi jangan kita pikir karena kita memiliki benda ini kita bisa menjadi hebat. Ya. Pak Rasmoyo, bajanya disembah nggak? Kalau berikan saya rezeki ini, kalau ada bajanya gimana? Ada susuk pemikat lawan jenis. Iya, kita mesti doakan ya. Kita mesti penting dia. Ya, jadi jangan lagi ada barang-barang yang kita anggap ini sebagai penolong kita. Kita harus membawa Yesus. Yang tadi kan banyak yang tadi bilang bersaksi bahwa hanya Yesus saja yang bisa menolong kita, bukan benda-benda yang kita dibuat oleh tangan manusia ini yang katanya bisa menolong kepada kita. Nah, jadi waktu kita datang ke rumah duka, sekali lagi juga jangan
kita menyembah kepada peti yang ada di ruangan duka itu ya. Tapi kita datang kepada saudara-saudaranya semua, kita menyembah biar dikuatkan oleh Tuhan. Kita doakan supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Jadi bukan lagi dengan membawa menyembah kepada peti yang itu. Saya juga bingung kadang-kadang kalau orang itu datang terus menghadap peti, ya, terus nunduk, ya, terus bilang Matamit lagi, bilang apa itu? Itu. Permisi ya. Setor muka. Lagi ada. Nggak seperti itu ya. Saya nggak menyinggung, tapi memang kita tidak boleh lagi untuk melakukan. Amin. Iya. Kalau di dalam Ayub juga dituliskan di situ, ya, kita akan lihat di dalam Ayub ini dikasih tahu juga bahwa kita tidak lagi menyembah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ada yang bilang bahwa nanti kalau sudah meninggal itu 3 hari lagi dia akan balik ke rumah. Iya. Ada nggak katanya cium baunya? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah cium bau orang yang meninggal. Pasti bau ya sebenarnya. Katanya datang loh. Suaranya ada loh. Ya, kadang-kadang katanya dia minta makan katanya. Wow, siapa itu ya? Ayub 7 ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan ia tidak kenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini yang benar. Ya, tidak lagi kenal. Ya, dia tidak lagi mengenal tempat tinggalnya. Berarti nggak bakalan balik. Ya, kalau sampai balik itu siapa? Ya, itu pasti iblis. Iya. Kalau waktu papanya Komeng meninggal, dia nggak ada siapa-siapa di dalam itu. Jadi ya duduk-duduk aja kita di Pak Gani takut dia. Iya, nggak ada. Dia nggak ada, ya. Nggak tahu dia kemana. Dia lagi lapor ya bahwa bikin surat kematian dan sebagainya, nggak ada di tempat. Ya, cuman dia doang, nggak ada orangnya. Dan itulah yang kita harus pikirkan ya waktu kita mau menyembah, kita menyembah yang benar. Ya, jadi banyak orang yang nggak tahu. Ya, dia bilang di kepercayaan yang lain bahwa ada orang-orang suci katanya, ya, orang-orang suci. Dan lihat bahwa orang-orang suci itu katanya nggak membusuk walaupun nggak dikasih formalin atau kamper atau apa ya, balsem, tapi enggak. Tapi dia bisa ada terus, tubuhnya itu nggak rusak. Kira-kira kita percaya nggak? Sebenarnya kita juga percaya bahwa ada masih siapa, tapi bukan dia. Itu dia bisa tetap segar. Bagaimana caranya? Iya kan? Karena kuasa gelap lah yang menguasainya. Iya. Saya tidak menjelek-jelekan ya kepercayaan yang lain, tapi kenyataannya seperti itu. Iya. Saya pernah pergi ke tempat-tempat di mana gereja yang besar sekali di Eropa itu masih ada dan nggak busuk. Iya. Terus pada berpikir apa? Inilah yang harus disembah. Dan dialah yang bisa melepaskan segala macam. Jadi ada bulan-bulan tertentu mereka itu mengadakan perayaan dan mereka berdoa. Bisa nggak kita mendoakan orang yang udah meninggal supaya bisa jalannya cepat katanya masuk ke dalam surga? Sekarang ini kita lagi di ICU ini. Tuhan lihat kita benar nggak? Ya nggak? Kalau sekarang ini kita benar, nggak usah khawatir. Kita pasti akan menemui jalan yang benar. Hanya Yesus saja jalan kebenaran dan hidup. Seorang tidak bisa masuk ke dalam melihat kerajaan surga kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Iya. Jadi jangan kita pikir bahwa wah hebat kita jadi terheran-heran. Jangan. Ya. Kita tahu bahwa nggak mungkin lah kalau mayat biasa aja terus bisa hidup nggak rusak. Mayat kita ini kalau meninggal gimana? Langsung busuk. Iya. Tapi kalau sampai nggak busuk itu pasti bagaimana? Banyak orang yang menyembah. Iya. Jadi jangan ya. Saya tidak lama. Kita akan selesaikan aja. Karena kalau saya terus lagi pada tidur semua. Iya. Puji Tuhan ya. Kita sekarang udah
ngerti waktu kita datang ke rumah duka, kita tidak lagi menyembah kepada peti itu. Dan pada waktu di dalam penguburan selalu juga foto ya itu juga dikuburkan. Ya, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Karena foto itu udah disembah. Kalau kurang percaya, coba ya sembah siapa deh misalnya. Ya. Maka itu akan masih ada yang punya cincin yang besar? Itu tesi. Iya. Tesi. Iya. Makam. Iya. Makanya dia nggak berani dia pakai. Ya. Soal harganya mahal. Ada pakai besar sekali kan? Iya, tesi. Itu ada apanya? Biasanya katanya ada isi. Sampai kalau dia mau pergi ke toilet aja harus diapain? Harus dilepas. Kalau nggak dilepas, ikut orangnya kan? Hilang. Cinta hilang. Ya, kita nggak percaya lagi. Kita nggak percaya lagi. Ya, jadi jangan coba-coba untuk menyembah sesuatu. Ya, kalau kita menyembah sesuatu lebih daripada Tuhan, maka iblislah yang akan bertahta. Iya, karena dia ingin juga disembah. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Kita mau lanjut karena kita mau beramah-tamah. Silakan. Haleluya. Harusnya kita lebih cepat, tapi puji Tuhan banyak yang bersaksi. Itu juga sangat menguatkan kita. Ya, tidak salah ya, puji Tuhan. Kita ini kan demokrasi ya. Iya, ya, terserah yang nggak mau ikut dengan citra kerja itu ya nggak apa-apa. Kita mau ikut aja ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan bangkit berdiri, silakan. Ya, saya akan berdoa hanya untuk firman Tuhan. Nanti saya serahkan kepada pemimpin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bekerja lebih lanjut lagi dengan kuasa Roh-Mu untuk mengingatkan kami semua Tuhan. Hanya Engkau saja yang patut kami sembah, tidak pada yang lain Tuhan, tidak kepada batu, tidak kepada patung, tidak juga kepada hal-hal yang sepertinya itu menurut mereka itu adalah benar. Biarlah kita mau menyembahnya kepada-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang melihat kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau-lah yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Bukan melihat rupa kami, tapi Engkau sedang melihat hati kami Tuhan. Biar hati kami hanya tertuju kepada Engkau, dan hati kami itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam hati kami. Kami serahkan semua kaum pria di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kaum pria di tempat ini biarlah mereka lebih setia lagi mengiring kepada-Mu. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan untuk mengikut kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Dan biarlah semua kita percaya untuk katakan Sidang Jabatan Mangga 2 yang terkasih siap untuk melayani Tuhan? Siap untuk memenangkan jiwa? Siap ya, siap ya.